Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran klausa, pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama kemarin, kita sudah belajar sedikit mengenai klausa dan kita sekarang akan memperdalam lagi unsur-unsur dan jenis klausa. Silakan menyimak dengan baik agar kalian dapat memahaminya. Kompetensi dasar kita hari ini yaitu menyajikan laporan hasil analisis jenis-jenis klausa dalam teks ilmiah bertema pendidikan, lingkungan hidup, sosial, dan/atau budaya secara lisan dan tertulis. Tujuan pembelajaran kita, dengan materi pembelajaran ini, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis klausa dalam teks ilmiah dengan penuh ketelitian. Nah, kita akan masuk pada yang pertama, mengenai unsur-unsur yang ada di dalam klausa, yaitu ada subjek, predikat, kemudian bisa juga diikuti dengan objek, pelengkap, dan keterangan. Kita bahas satu persatu. Subjek adalah unsur yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan. Bentuknya bisa berupa nomina atau kata benda, bisa juga berupa frasa atau kelompok kata benda atau frasa nominal. Nah, perhatikan kalimat di bawah ini yang tentunya mengandung klausa. Nah, anak itu belum makan. Unsur yang ada di dalamnya, kita perhatikan bersama-sama. Nih, ada anak itu sebagai frasa nominal ya, kelompok kata benda sebagai subjek. Kemudian belum makan. Ini unsurnya sebagai predikat kelompok kata kerja. Kemudian contoh yang lain. Nah, ini ada berjalan kaki menyehatkan badan. Nah, ternyata nomina itu tidak hanya berupa kata subjek itu tidak hanya berupa nomina atau kata benda, frasa nominal, tetapi juga bisa berupa kata kerja. Ya, di sini nanti bisa ditambahkan berupa kata kerja. Selanjutnya adalah objek. Objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Objek posisinya selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif. Objek biasanya berupa nominal atau frasa nominal. Contohnya, Adi mengunjungi Pak Rustam. Nah, Adi di sini sebagai subjek mengunjungi predikat, karena ini transitif maka membutuhkan objek di belakangnya, yaitu frasa nominal Pak Rustam.
Ibu mengasihiku. Ibu sebagai unsur subjek, mengasihi sebagai predikat. Nah, dan ku di sini sebagai objek dari kata aku. Kemudian yang keempat adalah pelengkap. Seperti halnya objek, pelengkap merupakan unsur klausa yang letaknya selalu di belakang predikat. Kecuali kalau misalnya dalam suatu kalimat itu ada kehadiran objek, maka pelengkap diletakkan di belakang objek. Contoh, dia mendagangkan barang-barang elektronik di Glodok. Nah, ini ada dua contoh ya, yang hampir bersamaan. Mendagangkan di sini sebagai verba transitif, maka di belakangnya barang-barang elektronik frasa nominal sebagai objek. Sedangkan kalau kalimat di bawahnya, karena predikatnya ini berupa kata kerja pasif, maka di belakangnya ini frasa nominal berfungsi sebagai pelengkap. Dita membelikanku buku baru. Nah, ini kalau kehadiran pelengkapnya ada, maka dituliskan setelah objek. Kalau di depannya ada objek. Dita sebagai subjek, membelikanku. Membelikan sebagai predikat, ku, aku sebagai objek, buku baru sebagai pelengkap. Nah, supaya kalian dapat membedakan antara objek dan pelengkap, silahkan kalian cermati tabel yang sudah Ibu buat di sini. Di sini ada persamaan dan perbedaan antara objek dan pelengkap. Yang pertama, objek berwujud frasa nominal atau klausa. Kalau pelengkap, selain frasa nominal, ada frasa verbal, kemudian frasa adjektifal, frasa preposisional atau klausa. Kemudian kedudukan objek berada langsung di belakang predikat. Kalau pelengkap juga berada langsung di belakang predikat yang tidak ada objeknya. Tetapi kalau unsur objek ini hadir, maka keberadaan pelengkap berada di belakang objek. Kemudian objek menjadi subjek akibat pemasifan kalimat. Contohnya, Rani membaca buku. Jika kalimat itu dibalik, maka akan menjadi kalimat pasif. Misalnya, buku dibaca oleh Rani. Nah, buku itu menjadi unsur subjek. Kalau pelengkap, tidak dapat menjadi subjek akibat pemasifan kalimat. Yang terakhir, objek dapat diganti dengan pronominanya, sedangkan pelengkap tidak dapat diganti dengannya, kecuali dalam kombinasi preposisi selain di, ke, dari, dan akan. Unsur yang kelima adalah keterangan, yaitu unsur yang fungsinya menerangkan seluruh fungsi yang ada di dalam suatu klausa. Keterangan dapat berupa frasa nominal, frasa preposisional, atau frasa adverbial. Jenis keterangan meliputi ada keterangan waktu, tempat, alat, tujuan, cara, dan penyerta. Berikut Ibu berikan beberapa contoh. Contoh yang lain dapat kamu baca dan dalami di buku paket. Dia datang bersama orang tuanya. Bersama di sini, bersama orang tuanya sebagai keterangan penyerta. Kemudian, besok kami akan mengunjunginya. Nah, dapat kamu perhatikan di sini, keterangan waktu berada di depan posisinya. Nah, ini berarti bahwa untuk keterangan itu bersifat manasuka. Dia bisa ditempatkan di awal kalimat
atau di bagian tengah maupun di bagian akhir. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis klausa. Nah, pada pertemuan yang pertama, Ibu sudah membagi jenis klausa menjadi 4 bagian. Nah, dari 4 bagian ini dibagi lagi menjadi beberapa macam. Kita cermati dulu satu persatu. Untuk contohnya nanti silakan dibaca dan didalami pada buku paket. Yang pertama, jenis klausa berdasarkan kelengkapan strukturnya. Nih ya, bisa kalian pahami di sini bahwa berdasarkan kelengkapan strukturnya dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu klausa lengkap dan klausa tak lengkap. Klausa lengkap yaitu klausa yang terdiri atas subjek dan predikat. Baik itu bisa disertai objek, pelengkap, keterangan, maupun tidak. Klausa lengkap dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu klausa lengkap umum, yaitu klausa lengkap susun biasa, yang klausa lengkap subjeknya terletak di depan predikat. Kalau klausa lengkap inversi itu dibalik. Jadi predikatnya yang diletakkan di depan, kemudian subjeknya diletakkan di belakang. Kemudian yang berikutnya, klausa tak lengkap, yaitu klausa yang hanya memiliki unsur predikat saja, tidak memiliki unsur subjek. Beralih ke berikutnya, berdasarkan penggunaan kata negatif, yaitu ada klausa positif dan klausa negatif. Klausa positif yaitu klausa yang tidak memiliki kata negatif atau pengingkaran pada predikatnya. Kalau klausa negatif itu memiliki kata negatif atau pengingkaran pada predikatnya. Bisa ditandai dengan kata-kata tidak, tak, tiada, bukan, belum, jangan. Berikutnya, yang ketiga, berdasarkan kelas kata pada unsur predikat dibagi menjadi 5, yaitu ada klausa nominal, yaitu yang berupa kata benda. Lalu klausa verbal yang berupa kata sifat. Nah, klausa verbal ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Klausa verbal ada klausa verbal aktif, yaitu klausa verbal yang predikatnya menyatakan perbuatan aktif sehingga subjeknya berfungsi sebagai pelaku. Kemudian klausa verbal pasif, yaitu klausa yang predikatnya menyatakan perbuatan pasif sehingga subjeknya berfungsi sebagai penderita. Kemudian ada klausa verbal reflektif atau medial, yaitu klausa verbal yang predikatnya menunjukkan perbuatan yang mengenai pelaku perbuatan itu sendiri. Kemudian ada klausa verbal resiprokal, yaitu klausa verbal yang predikatnya menyatakan perbuatan kesalingan atau saling berbalasan. Ini untuk klausa verbal pembagiannya. Kemudian ada klausa adjektival yang berbentuk kata sifat. Kemudian ada klausa numeralia yang predikatnya berupa kata bilangan. Kemudian klausa preposisional yang predikatnya berupa kata depan. Kemudian berdasarkan kedudukannya dalam kalimat, ada klausa bebas, yaitu klausa lengkap yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat sempurna. Namun ada juga yang klausanya terikat, yaitu klausa yang menjadi bagian dari klausa lain. Nah, klausa terikat ini disebut juga dengan klausa bawahan atau anak kalimat.
Kalau yang klausa bebas itu tadi bisa juga disebut dengan klausa utama atau klausa inti. Slide yang terakhir ini menjelaskan pembagian lagi dari klausa verbal yang tadi ada di dalam bagan, yaitu berdasarkan jumlah argumennya dibagi menjadi dua, yaitu klausa verbal transitif. Klausa verbal transitif yaitu klausa verbal yang predikatnya terdiri atas kata atau frasa verbal yang membutuhkan objek atau pelengkap. Ini dibagi lagi menjadi klausa verbal ekatransitif, yaitu klausa verbal yang predikatnya diikuti oleh objek. Kemudian ada klausa verbal dwitransitif, yaitu klausa verbal yang predikatnya diikuti oleh objek dan predikat. Kemudian ada klausa verbal semitransitif, yaitu klausa verbal yang predikatnya diikuti pelengkap. Kemudian yang kedua ada klausa verbal tak transitif, yaitu klausa verbal yang predikatnya terdiri atas kata atau frasa yang tidak membutuhkan objek atau pelengkap. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu. Untuk lebih mendalami lagi, untuk mengetahui lagi contoh-contoh yang lain, silahkan kalian membaca dan memahami yang ada di dalam buku paket. Terima kasih sudah menyimak. Tuhan memberkati.